Narasi real world asset atau disingkat RWA semakin ramai diperbincangkan di dunia kripto. Walau memang narasi yang tidak relatif baru, saat ini mulai banyak institusi besar mulai masuk dan tertarik terhadap narasi ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja dari tokenisasi, contoh proyek dari RWA yang sedang tenar, dan apakah narasi ini akan menjadi tren besar berikutnya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Cara kerja dan manfaat tokenisasi di RWA. RWA adalah sebuah narasi di mana sebuah aset tradisional ditokenisasi agar bisa bergerak dalam blockchain. Tokenisasi aset sendiri adalah proses mengubah kepemilikan aset fisik atau finansial menjadi token digital yang bisa disimpan dan ditransaksikan di sebuah blockchain. Misalnya, kalian punya villa senilai 10 miliar tapi butuh dana 1 miliar, daripada menjual villanya atau pakai sebagai jaminan pinjaman, kalian bisa mentokenisasi rumah tersebut atau villa tersebut menjadi 100 token. Nah, tiap token akan mewakili 1% kepemilikan dari villa tersebut. Kalian tinggal jual sebagian tokennya di pasar untuk mendapatkan dana yang kalian butuhkan. Ada juga contoh lainnya seperti saham. Biasanya saham hanya bisa dibeli lewat broker resmi dengan minimal pembelian tertentu dan hanya di jam perdagangan tertentu juga. Tapi dengan tokenisasi, satu saham bisa diubah menjadi 1000 token digital atau berapapun itu yang disetting, yang dapat dibeli kapan saja dan disimpan di dompet kripto. Investor retail bisa punya sebagian kecil dari saham perusahaan besar tanpa harus keluar banyak uang. Nah, token saham itu juga bisa dipakai untuk berbagai hal, seperti jaminan pinjaman, mendapatkan bunga lewat protokol DeFi, atau ditukar kembali kapan saja. Manfaat tokenisasi tidak berhenti di sana saja. Akses ke investasi menjadi lebih luas karena siapa saja bisa membeli sebagian kecil dari aset yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Nah, likuiditas pun otomatis meningkat karena token bisa diperdagangkan secara global 24 jam tanpa ada jeda. Proses transaksi jadi lebih cepat dan juga efisien karena tidak butuh perantara seperti notaris ataupun bank. Semuanya berjalan lewat smart contract yang otomatis dan juga transparan. Ya, balik lagi kembali ke regulasi di masing-masing wilayah ya guys. Nah, keamanan juga menjadi keunggulan yang penting. Identitas dan kepemilikan dijaga lewat sistem kriptografi yang tidak bisa dimanipulasi. Seluruh riwayat transaksi tercatat permanen di sebuah blockchain dan bisa diverifikasi oleh publik. Selain itu, tokenisasi memungkinkan kesinambungan di dunia DeFi. Token bisa dijadikan jaminan, dipasangkan dengan protokol lainnya, bahkan digabung untuk membentuk produk keuangan baru. Nah, itulah sebabnya banyak yang menganggap RWA sebagai masa depan dari integrasi antara dunia nyata dan juga blockchain. Oke, ini dia contoh-contoh proyek RWA yang sedang tenar akhir-akhir ini. Narasi RWA makin menarik karena sudah ada beberapa proyek nyata yang membuktikan penerapannya. Yang pertama, Plume. Sebuah jaringan publik berbasis Ethereum yang dirancang khusus untuk tokenisasi aset dunia nyata. Setelah meluncurkan mainnetnya di awal Juni kemarin, mereka langsung mentokenisasi aset senilai 150 juta dolar dan menggandeng mitra besar seperti Apollo Global. Plume tidak hanya mentokenisasi aset, tapi juga memungkinkan pengguna untuk staking, swap, hingga menjaminkan aset mereka seperti aset kripto biasa. Yang kedua, Maple Finance. Maple Finance juga muncul di bidang peminjaman digital untuk institusi. Mereka baru saja meluncurkan sirup USDC di jaringan Solana dan kini membuka akses lebih dari 6 miliar dolar likuiditas. Maple telah menyalurkan pinjaman senilai 7 miliar dolar sejak tahun 2021 dan sekarang terus berkembang dengan dukungan dari institusi seperti Cantor dan juga Bitwise. Token sirup mereka juga mengalami apresiasi harga yang signifikan seiring pertumbuhan pendapatannya. Yang ketiga, Kita Network.
Kita hadir sebagai blockchain baru yang menekankan kecepatan dan juga efisiensi. Nah, jaringan ini mampu memproses hingga 10 juta transaksi per detiknya dan dirancang untuk mendukung transfer aset antar blockchain sekaligus menjadi infrastruktur tokenisasi. Nah, uji coba mainnet mereka menarik perhatian komunitas karena performanya yang stabil dan token KTA sempat mengalami apresiasi harga yang lumayan. Nomor 4, Ostium Protocol. Ostium, sebuah bursa desentralisasi di Arbitrum yang memberikan akses terhadap berbagai aset di dunia nyata seperti forex, komoditas, dan juga indeks, semuanya dilakukan secara on-chain. Ostium tidak mencetak token representasi aset fisik, melainkan menawarkan aset melalui harga virtual melalui smart contract. Mirip seperti kontrak derivatif, mereka menggunakan struktur likuiditas bersama dan Oracle untuk menjaga kestabilan dan juga transparansi dari harga. Yang kelima, Superstate. Pendekatan berbeda ditunjukkan oleh Superstate, perusahaan manajemen aset yang membawa dana obligasi dan juga kas negara ke dalam blockchain. Investor yang memenuhi syarat dapat membeli token ERC20 yang mewakili bagian dari dana tersebut dan dapat mengaksesnya melalui portal khusus. Pendekatan ini memberikan kenyamanan, kecepatan, dan transparansi dalam manajemen investasi tradisional tanpa harus keluar dari ekosistem blockchain. Nah, yang terakhir dan yang terbaru adalah Kraken. Kraken adalah salah satu exchange terbesar di dunia, di mana Kraken meluncurkan produk tokenisasi saham Amerika Serikat yang dapat diperdagangkan 24 jam. Ini akan memberikan akses ke saham-saham besar seperti Apple, Nvidia kepada investor di luar Amerika Serikat. Produk ini memungkinkan kepemilikan saham dalam bentuk token yang bisa diperdagangkan kapan saja. Ini memberikan fleksibilitas dan akses baru bagi investor retail yang sebelumnya terbatas oleh jam perdagangan pasar tradisional. Nah, itu dia contoh 6 proyek yang memperlihatkan bagaimana RWA kini sudah tidak lagi terbatas pada konsep, tapi telah berjalan aktif dalam bentuk produk dan layanan yang nyata. Lantas pertanyaannya, apakah narasi RWA akan semakin besar? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, apakah RWA hanya tren musiman atau akan menjadi bagian dari masa depan keuangan global? Nah, Bay Data menunjukkan pertumbuhan RWA itu sangat cepat. Di kuartal pertama tahun 2025, nilai pasar RWA melonjak 260% dan kini telah mencapai lebih dari 23 miliar dolar menurut laporan dari Binance Research. Minat institusi juga terus semakin meningkat. JP Morgan telah melakukan uji coba transaksi dengan tokenisasi aset. European Investment Bank menerbitkan obligasi digital. Sementara BlackRock dan Franklin Templeton mulai menerapkan strategi berbasis blockchain-nya. Bahkan Franklin Templeton meluncurkan reksadana berbasis blockchain di jaringan Stellar dan juga Polygon. Ini menjadi salah satu pelopor penerapan teknologi di sektor keuangan tradisional. Nah, di sisi lain, dari regulasi, negara-negara besar mulai bergerak cepat. Di Amerika Serikat, rancangan undang-undang Genius Act sedang dibahas untuk mengatur stablecoin dan aset digital lainnya. Uni Eropa mempercepat pembentukan kerangka hukum untuk mendukung tokenisasi. Singapura, Hong Kong, dan Brazil juga aktif membangun regulasi yang memungkinkan integrasi antara dunia nyata dan teknologi blockchain. Adopsi global ini menunjukkan bahwa RWA punya potensi besar untuk memperbaiki sistem keuangan yang selama ini terlalu tertutup dan tidak efisien. Aset bisa dibagi secara digital, diperdagangkan lintas negara, dan digunakan dalam berbagai aplikasi DeFi. Bahkan, bisnis kecil bisa mentokenisasi aset mereka untuk mendapatkan pembiayaan lebih cepat. Investor retail sekarang bisa berpartisipasi dalam pasar yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh institusi. Nah, semua ini bisa terjadi berkat teknologi blockchain dan konsep tokenisasi yang makin matang. Oke, jadi kalau menurut kalian apakah narasi RWA itu akan menjadi tren masa depan yang booming atau hanya sekedar narasi yang short term saja? Balik lagi ya guys, narasi RWA itu harus didukung oleh undang-undang setiap negaranya. Jadi mungkin akan butuh waktu untuk mendapatkan adopsi massal. Oke, mungkin sekian aja untuk konten hari ini. Dan reminder lagi bahwa ini bukanlah konten financial advice, jadi lakukan riset kalian sendiri ya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!